Oke, teman-teman, kita sama-sama dengan membaca basmalah seperti sebelumnya adalah pahami teman-teman sekalian, Bismillah itu perlu kita pahami lebih jauh. Bismillah itu adalah bentuk adab kita, adab meminta izinnya seorang hamba, seorang makhluk atau makhluk kepada Khalik. Makanya Bismillah itu berarti atas nama Allah. Ketika kita menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan Maha Pengasih dan Penyayang, tapi Maha Pengasih Penyayang. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Pengasih. Maka ketika kita membaca basmalah, bahwa sesungguhnya kita lagi tahu diri, berakhlak kepada Khalik kita, pencipta kita, yaitu minta izin memakai semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Jadi dengan penuh kesadaran yang tinggi, ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita mengizinkan, minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diizinkan maksimal untuk berikhtiar, dan semoga kuatkan niat kita untuk sampai kepada kebenaran yang hakiki. Mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman sekalian, pagi ini saya dikasih materi yang berjudul Islam, Pemuda, dan Perubahan Sosial, ya. Begitu kan ya? Iya. Betul ya? Iya. Saya pindah tempat. Teman-teman sekalian, pahami dulu ya. Ini ada beberapa komponen. Islam, Pemuda, Perubahan Sosial. Islam, Pemuda, dan Perubahan Sosial. Kapan kita keliru menempatkan ini, yang mana konteks, yang mana teks, yang mana konteks, yang mana konten, maka disitulah kekeliruan awal, bukan perubahan sosial yang kita lakukan, tapi justru gangguan sosial. Hati-hati teman-teman, Anda menyebut diri sebagai sebuah gerakan. Hanya ini akan merombak paradigma kita yang selama ini keliru. Oke. Islam sebagai worldview. Ini teman-teman biasa sebut tentang paradigm atau paradigma. Di pelan-pelan saja ya, pelan-pelan, fokus ya, supaya mudah sebagai pelaku aktif, subjek. Ya. Kemudian perubahan sosial, ada beberapa poin. Satu, ini apa yang dimaksud dengan perubahan. Yang kedua, ya, struktur peradaban. Kapan kita kacau memahami ini, yang mana yang mana konten, yang mana konteks, yang mana yang dilingkupi, yang mana melingkupi, yang kita lakukan adalah justru melakukan sebuah interferensi atau intervensi sosial yang kacau. Karena kita berangkat dari sebuah pemahaman yang kacau balau. Oke, teman-teman pelan-pelan ya. Karena ini yakin dan percaya belum mungkin ini materi pertama dibunyikan di Makassar. Jadi bersyukur teman-teman sekalian, kita mencoba untuk menyusun ulang cara pandang kita pada sebuah tema-tema atau tematik ya. Oke. Lalu kita akan mulai dari mana? Ya, akan mulai dari mana? Dan yang mana sebenarnya menjadi pijakan, yang mana dilingkupi, yang mana melingkupi. Ini di teman-teman sekalian, silakan ini di screenshot karena saya akan hapus. Saya mau gambar yang lain. Ya, ingat pelaku aktif. Ingat, pelaku aktif berarti apa?
dia sebagai pemuda, dia butuh namanya keselarasan antara apa? Usia biologisnya, dia harus paham ini dengan usia psikologisnya. Karena Anda adalah penentu dari perubahan. Apakah perubahan sosial menjadi baik atau semakin kacau, itu ditentukan oleh pelakunya. Karena dia adalah subjek. Lingkungan adalah objek, jangan dibalik. Jadi, Anda terhadap lingkungan, Anda adalah determinannya, Anda adalah penentunya, bukan hanya sekedar pendukungnya. Anda adalah penentunya. Oke? Teman-teman nanti tolong kalau sesuatu ada komen-komen ini dibacakan ke saya ya. Teman-teman boleh langsung komentar, kalau ada yang tidak dipaham nanti jadi feedback langsung saja. Tidak perlu menunggu ada sesi tanya jawab. Silahkan langsung kalau ada yang muncul dalam pikiran teman-teman untuk segera mau ditanyakan, tulis aja di kolom komentarnya. Mungkin langsung pada poin-poinnya langsung. Mau saya kebetulan di sini juga ada juga maba yang akan ya. Mau saya definisikan satu-satu. Apa itu Islam? Yes. Apa itu pemuda? Apa itu perubahan sosial? Oke. Nah, bahkan yang saya ingin sampaikan ini teman-teman sekalian, bukan sekedar definisi. Definisi itu simbolis. Saya berbicara lebih jauh dari itu, membicarakan filosofis. Jadi definisi itu justru teman-teman akan bisa membunyikan sendiri kalau teman-teman paham secara filosofis. Definisi itu sebenarnya salah satu, bukan berarti salah ya, betul. Tapi pola pembelajaran kita yang selama ini lebih kepada reseptual, minta resep, dikasih definisinya sendiri gitu ya. Nah itu yang akan mengacaukan sebenarnya pembelajaran secara konseptual. Sementara teman-teman adalah hadir sebagai penggerak. Kita akan kosong sebagai penggerak, akan di-drive oleh lingkungan kalau kita kacau atau kita kehilangan pemahaman konseptual. Kapan kita kehilangan di situ kan itu yang membuat kita bingung untuk memetakan, mengkategorisasi persoalan. Bukan berarti salah gitu ya. Tidak ada salah benar ketika teman-teman belajar konseptual. Jangan terlalu saya terbuka kalau yang seperti itu. Nah, karena kalau teman-teman langsung ke definisi Islam, nanti Anda terkunci. Karena definisi akan ditentukan, ya, ada dua hal, ada teks, tapi di balik teks yang menentukan adalah konteks. Contoh, ketika Anda menyebutkan Islam, saya akan nanya, ini konteksnya apa? Agama, spiritual, ya, nama agama, ya. Kan bisa jadi gitu. Saya akan nanya balik, karena ketidakselarasan terhadap konteks itulah poin utama kenapa orang konflik. Dan sedikit sekali orang menyamakan konteks, tiba-tiba langsung baku pukul. Diskusi tapi ujung-ujungnya berdebat. Kenapa? Karena kekacauan filosofis. Jadi langsung kebawa ke ego, ya kan? Oke. Jadi saya pengen memberikan satu gambaran utuh dulu. Ketika kita bicara Islam, kita bicara worldview sebagai paradigm, wijha, inni wajjahtu wajhiyah, menghadapkan sudut pandangmu, worldviewmu, di mana kamu nyenter. Selamanya cara apa sudut pandangmu pada tempat yang keliru, semua yang kamu pandang keliru. Kenapa? Kekacauan awal secara subjektif, kamu salah memandang. Karena apa? Berdiri pada titik pandang yang masih keliru. Oke? Saya pelan-pelan ya, atau terlalu cepat. Jadi ini penentu. Dan ini akan tidak lazim. Pembelajaran konseptual itu sangat nggak lazim. Selain karena dia menjemukan, ya, memang daya tangkap selama orang masih selalu modenya reseptual mind, meminta resep. Contoh itu berpikir reseptual mind adalah apa caranya? Padahal cara itu hadir ketika kita memahami konsep. Jadi kita minta cara sama orang lain itu sama dengan minta rumus.
ya kan? Akhirnya apa? Kita lebih kepada seperti manusia mekanik, kayak ada instalasi sendiri nggak bisa, nggak ada lagi kreativitas di situ karena programnya seperti itu. Kalau kamu input A, dia tidak mungkin mengeluarkan B, makanya tidak ada kreativitas pada mesin. Anda fotokopi, Anda tinggi 1, 2, tidak muncul 3. Apakah Anda mesin? Makanya ketika kita perilakunya mesin, maka tidak akan menjadi perubahan sosial tidak ada terjadi. Dan kita akan sampai kepada satu titik bahwa kita memang akhirnya tidak mampu hadir sebagai untuk melakukan sebuah misi dalam kehidupan. Karena modenya itu mode adaptasi. Oke. Pertama worldview, kedua ingat sebagai pelaku ya. Anda bukan objek. Kapan Anda memposisikan objek itu karena kerancuan paradigma. Nanti saya bedah paradigma apa yang membuat kita kacau, dan ini akan hampir manusia di muka bumi ini terdampar pada sebuah paradigma ini. Kenapa? Karena ada asal muasalnya. Nantilah. Ini kajian tersendiri sebenarnya, tapi saya pengen kasih gambaran besar biar mulai teman-teman itu luas wawasannya. Oke? Nah, yang kedua adalah ya ingat ya, Islam sebagai pandangan, sebagai paradigma, pemuda sebagai subjek pelaku aktif bukan pasif, ya. Maka dia harus memahami secara individu, dia harus hatam ini, selesai ini, dia tahu keselarasan usia biologisnya dengan psikologisnya. Jangan sampai usia Anda 20, kelakuan Anda anak umur 7 tahun. Kalau Anda pakai umur 7 tahun, pasti dipastikan Anda adalah salah satu bagian daripada pengacau. Secara struktur peradaban, Anda adalah jadi pengacaunya. Karena kenapa? Kekanak-kanakan. Dan itu sering diperagakan dalam sebuah organisasi. Dan kita tidak bisa menutup mata, termasuk dalam organisasi yang memakai label-label Islam dan Muslim. Makanya konflik internalnya itu lebih banyak. Itu bukti ketidakdewasaan karena tidak memahami ini gitu loh. Kayaknya saya pengen bongkar tapi siap-siap. Anda tertikam-tikam. Tapi kan memang katanya kebenaran itu pahit, beda katanya. Oke, tapi yang mana? Anda suka pembicaraan manis atau kebenaran? Terserah ya. Oke. Sekarang saya mau gambarkan struktur peradaban. Saya pengen teman-teman dulu melihat secara luas. Soalnya kalau pandangan terlalu sempit, ya gitu deh. Nggak nyambung diajak ngomong nanti jadinya. Iya, kita bicara negara, sementara dia keteteran di urusan psikologis. Ayo. Nggak bisa. Ditanya balik, ngegas. Padahal orang nanya balik karena mau menyelaraskan, dia ngegas. Kenapa? Tidak matang secara psikologis. Maka nanti bisa kita dilempar kursi. Saya hapus ya. Teman-teman mulai nanti bikin modelnya ini. Saya berharap teman-teman yang aktif di kami yang membunyikan ini gitu loh. Ya, sudah terlalu tua ya. Ya. Sebenarnya. Oh boleh, silakan bertanya. Sebelum saya sambung. Ini kan berbicara masalah usia biologis dan usia psikologis. Ini saya pertanyakan pola ukur usia biologis dan psikologisnya pemuda itu dia sampai jam berapa? Artinya bisa gini. Teman-teman silakan pakai perspektif siapa. Misalnya teman-teman pakai perspektif Ali bin Abi Thalib, pakai tahapan 7 tahunan. Ya kan, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga boleh. Bisa pakai pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, dia bikin juga sendiri. Ini kan cuma cara sebenarnya kategorisasi itu sebenarnya cara kita memudahkan kita untuk sebenarnya melihat sebuah perkembangan. Jadi ada tahapan perkembangan. Itu cara kita melihat. Teman-teman bisa, misalnya kalau teman-teman mau
pakai referensi yang luar lagi, misalnya pakai Richard Barrett, dia bikin lagi usia psikologis dan banyak saya bisa sebutkan Ki, yang ini, tapi pada intinya adalah kemampuan mengkategorisasi. Kemampuan mengkategorisasi, kan Anda teman-teman bisa pakai misalnya 0 sampai 7 ya, 7 sampai 14. Kalau ini kan yang paling simpel itu kan ini 14 sampai 21 dan seterusnya. Ya. Yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib kan. Dan ini kan nanti lebih kepada kematangan psikologis. Jadi ada ketidakrelevanan kematangan misalnya di sini ya. Ini kan sudah muncul penalaran, misalnya contoh ya, penalaran. Hidupnya penalaran, tapi karena di sini punya masalah, ini lambat. Dia baru muncul di usia mungkin di 20-an, ya. Sementara di usia 20-an itu tuntutannya udah berbeda secara psikologis, ya kan? Dia sudah jadi leader di sini, ya kan? Sementara karena kelambatan ini, karena persoalan awal ada di 7 tahun pertama, nalarnya nggak tunggu, ini melambat, dia baru muncul di sini, ya kan? Jadi usianya leader, tapi dia baru muncul sebagai belajar penalaran dulu. Itu namanya ketidakselarasan. Usia biologisnya tua, tapi usia psikologisnya itu kekanak-kanakan. Dipahami ya? Nah. Oke. Nanti kita bahas, ini bisa diperdalam kok, atau jangan gitu dulu. Kita fokus ke ini dulu ya. Itu tadi. Karena penting untuk ini semua. Oke, kita masuk ke struktur peradaban dulu. Karena ini satu poin holistik kita melihat. Kita tahu di mana posisi kita. Oke, teman-teman sekalian, ya, budaya itu ya, budaya itu, dia yang menuntun. Apa yang dia tuntun? Budaya menuntun apa? Budaya menuntun? Ayo, budaya menuntun hukum. Hanya produk hukum muncul itu dari budayanya. Hukum menuntut apa? Menuntun ya, bukan menuntut, menuntun. Berarti dia yang membentuk, akhirnya muncullah produk-produk hukum. Kemudian apa? Politik. Kemudian ekonomi. Karena teman-teman akan gimana lihat kewalahannya seseorang. Dia bicara ekonomi tapi tidak mengerti apa yang membentuk budaya. Padahal ini tuntun-menuntun. Makanya perubahan sebenarnya itu nyaris tidak terlalu banyak, terlalu besar. Hanya itu terlalu karena cara pandang awal keliru sehingga yang di otak-atik mau langsung ke sini. Ya balik lagi, kalau budaya tidak memungkinkan untuk hadir misalnya ekonomi syariah, ya balik lagi. Dia seperti apa Anda sudah sebutkan, budayanya tidak matching. Dia tolak. Mental itu. Jadi hanya sebagai apa? Kitab. Bukan berarti jangan kaji, bukan. Tapi ingat siapa yang apa yang menuntun apa. Oke. Nah, budaya itu ya, yang menuntun budaya adalah perilaku. Oke. Perilaku adalah pola pikir. Yang menuntun pola pikir adalah apa? Nilai. Yang menuntun nilai adalah asumsimu keliru. Yakin kamu setengah mati mencerna semua ini. Ini kenapa paradigma itu penting? Karena asumsi dibutuhkan motif. Kita berbicara hanya sekedar simbol yang penting ada nama-nama Islamnya. Bukan. Kita harus memahami Islam itu apa. Itu nanti kita itu jawabannya teman tadi. Tapi Hairul bisa nanti kita lihat, bukan hanya sekedar definisi. Nanti teman-teman tahu apa maknanya. Tidak apa-apa. Saya senang kalau saya diajak interaktif ya. Saya merasa hidup di situ kalau ada teman bicara. Ingat ya, ya.
Ketika teman-teman membunyikan sesuatu di sana, sementara Anda tidak paham tuntun menuntunnya, apa membentuk apa, disitulah kekacauan awal. Berarti Anda mengejar solusi, ternyata Anda bagian daripada masalah. Dan hadir pada saat yang kekacauan bersama, kolektif kekacauannya, hadir sebuah gerakan berarti menjadi kekacauan kolektif. Karena kita itu masuk dalam satu gerakan, dia punya visi, dia punya misi, dan dia bergerak itu masif. Paham sampai sini? Wah, paham, saya hapus. Udah berapa? Udah 2 menit. Kenapa saya paparkan begini? Biar Anda itu Kak, Afwan termute suaranya. Kak, tim training. KBK. Cek. Ya, kenapa, Dek? Oh ya, termute tadi suaranya, Kak. Suaranya hilang sama sekali. Iya. Wah, berarti tadi saya ngomong itu ya, Mas. Oke. Ya, afiliasi. Nah, ketika kita ini afiliasi ya, afiliasi kita, ya. Di sini nantinya kan kita akan masuk ke partisipasi dan kontribusi. Ketika kita paham dimensi ini kan saya bagi 3 ya. Ya. Ini dimensi apa? Dimensi psikologi. Ini jadinya sosiologi. Nah, makanya kalau Anda membunyikan sesuatu, Anda lagi bicara di dimensi mana? Nah, ketika teman-teman sendiri nggak tahu yang dibicarakan orang lain itu dimensi apa, kita menjadi bingung. Makanya butuh kemampuan mengkategorisasi dia ngomong membunyikan apa, dia wilayah apa yang lagi dia cerita. Iya kan? Gimana kekacauannya? Orang bicara tentang ide-ide politik misalnya, ya kan? Karena dia nggak tahu dimensi sosial, dia lagi orang berbicara sosiologi, dia bunyi di wilayah sini. Makanya yang diserang apa? Personalnya. Padahal orang lagi bicara gagasan. Jadi itulah konflik-konflik itu kan nggak bisa dilukai karena ketidakpahaman mengkategorisasi sesuatu. Kemampuan kategori itu ada pada kemampuan penalaran. Bagian daripada apa? Bagian daripada ulul albab. Manusia yang waras gitu. Itu namanya kewarasan. Makanya banyak orang yang banyak gitu. Ya di sini mungkin nggak ada, di sini ada ya. Yang apa? Dia animal insting. Sosoknya manusia, tapi cara berpikirnya itu adaptif. Kayaknya marah gitu, mencaci gitu. Kenapa? Karena animal insting yang bunyi, ketidakpahaman penalaran. Dan akal mendapat tempat yang apresiatif di dalam Al-Quran. Nah, ada mau dituntun-tuntun apa tiba-tiba Anda bukan kambing conge langsung tarik-tarik aja, tidak bisa. Anda kalau nggak pakai akalnya sebagai tangga spiritual, kacau kehidupan ini. Kacau. Tiba-tiba langsung keren gitu. Kucing aja kamu paksa makan. Tiba-tiba kue tart itu dia masih narik badan. Ya, apalagi manusia. Paham ya? Apa sih, Kak? Ada yang komen, Kak, terputar pemikiran otakku. Iya, memang ada. Nah, kalau kayak gitu kan berarti Berpikir dia. kalau teman-teman panas kepalanya, itu artinya sinyal-sinyal dalam kepala. Apalagi di frontal cortex yang semacam dia berpikir, ya, sedang aktif.
Kenapa menjadi panas? Karena hampir di sisinya semua ini tidak ada dalam bank memori Anda. Dia baru memasukkan input baru. Itu kalau kita bicara gejala fisik, itu tidak bisa. Jadi dia terima dulu diri menginput sesuatu. Nah, memang ada reaksi fisiknya. Mungkin nanti ada yang puyeng bahkan. Oke, clear ya sampai sini ya. Saya mau masuk ke kata Islam. Karena ini tadi rekusnya Hero ini. Ini bonusnya orang yang ada di sini. Oke ya. Karena nanti teman-teman, peran kita nanti masuk ke sini, tapi kita gagap untuk membunyikan kontribusi partisipatif kontributif itu kalau kita dangkal secara afiliasi. Dan kita nggak tahu. Kita bilang kita berafiliasi Islam. Secara akhlak jauh banget dari Islam. Jauh. Ya coba dirasa-rasa aja dirinya. Kan nggak bagus kalau nuduh-nuduh orang. Pengalaman subjektif aja ada rasa-rasa. Apakah saya sudah berperilaku Islam? Itu nanya sendiri. Oke. Nah, nanti teman-teman bikin ya sendiri modelnya. Ini ada nggak yang membantu saya menghapus? Ambil saya gambar. Oke. Apa saya mau minum dulu. Kita ada jelas kita ya. Dulu ya. Saya break dulu ya sebentar, minum aja dulu ya. Saya semangat diajak apa namanya sama Hero. Saya senang kalau ditemani ada yang temani bicara. Oke. Sekarang kita bicara Islam. Islam dia adalah ad-din. Apa itu ad-din? Tidak sekedar agama, tidak sekedar, ingat ya, tidak sekedar agama. Kapan dia hanya sekedar agama, disitulah kenapa ada sebuah pemahaman yang bisa memisahkan spirituality dengan religion. Dan ini sudah masuk ini di ilmu-ilmu sains. Religion. Ingat ya, di mana kata kuncinya? Kenapa Islamic worldview itu penting Anda dalami? Karena Anda akan terperangkap ketika belajar sains memisah juga seperti ini. Dan disitulah kekacauan awal. Anda menjadi spiritualis, tapi Anda dangkal secara agama, bahkan mempertentangkan antara agama dengan nilai-nilai kebaikan. Itu fundamental itu yang fundamental. Kacau di situ. Sekali Anda tinggalkan sains karena ini, ya tapi akan menjadi ketimpangan terus. Karena sebenarnya Anda tidak mampu mengurai. Jadi Islam itu tidak mempertentangkan ini atau memisahkan ini. Sementara spiritual, spiritual apa namanya? Ini mungkin salah satunya adalah gambaran psikologi secara umum. Dia memisahkan ini. Di situ kekacauannya. Kapan kita pisahkan spirituality dengan religion, spiritualitas dengan religiositas, disitulah kekacauan awal dalam kehidupan. Ini kan turunnya sebagai apa? Kebaikan kan? Orang baik, gitu kan? Ini apa? Orang taat. Makanya apa nanti jadinya? Ini dipertengkarkan. Lalu bagaimana tidak dipertengkarkan? Toh orang Islam secara mayoritas tidak memperagakan Islam sebagai ad-din. Dia hanya ributi saja dirisan religion, agama, jadi manusia yang bertaat, tapi nggak memperagakan nilai-nilai kebaikan yang universal. Di situ kekacauannya. Ketika Anda di riset, pembuktiannya adalah memang Islam pun tidak bisa
menyelaraskan apa itu, membunyikan Islam sebagai spirit dan religi. Karena kekacauan awalnya adalah, kan ini dari riset mereka, dari riset itu tidak salah. Toh orang Islam sendiri tidak memperagakan Islam sebagai Islam ad-din. Dia memperagakan saja sebagai religion. Dia memisah, kenapa? Dia terpisah cara berpikirnya, nanti kenapa terpisahnya? Sedikit, Iya, silakan. mungkin bisa lebih disederhanakan lagi. Apa itu baik, apa itu taat? Karena ada yang saling ini, baik belum tentu taat, taat belum tentu baik. Ya, kata itulah, itu bukti pemisahan. Ya. Ya, kalau kan kenapa akhirnya muncul seperti itu? Ya karena orang Islam gagal memperagakan Islam sebagai ad-din. Dia taat sujud dan sebagainya sama. Dia sujud di malam hari, mencaci di pagi hari. Bagaimana bisa dia tawadu di malam hari, sombong di pagi hari? Kacau kan? Iya, karena dia tidak syamil, tidak semua. Dia mengalami sebuah keterpisahan dalam pemahaman. Ini namanya kekacauan. Anda kebayang ya, kacaunya worldview. Jangan bicara nih yang terlalu jauh ke urusan apa sosiologis. Yang kacaunya dari awal. Oke? Saya cungkil Anda dari akarnya. Ya, apa yang kita kacau? Nanti kalau teman-teman googling, ada itu betul-betul secara distingsi itu dia bagi beda spiritual dengan religi. Ya itu memang mungkin agama-agama yang lain mungkin akhirnya. Tapi di sisi yang lain kita tertantang karena termasuk agama Islam, orangnya memperagakan, memisah juga. Dia tidak hadir untuk tampil sebagai orang taat sekaligus menjadi orang yang baik. Dia adalah orang yang patuh terhadap Allah dan juga dalam hubungan sosial itu ya, humanis. Gitu. Jadi spiritual dan humanis dia harusnya gitu. Tidak berhasil membunyikan itu karena kedangkalan paradigmatis. Berarti hablumullah biminas. Betul sekali. Jadi itu bukan hal yang ngomong kosong. Hanya karena kegagalan kita memperagakan. Kenapa gagal memperagakan? Tidak paham secara konseptual. Clear ya? Baru bicara Islam. Setidak-tidaknya ini teman-teman bacalah, tolong dibaca ini, tolong dibaca. Jangan andalkan pertemuan 2 jam untuk menganggap bahwa kita clear Islam pemuda dan perubahan sosial. No, ini cuma sekedar potret kecil untuk memantik saja bahwa ada banyak ilmu yang kita sudah ada banyak ilmu yang berkembang dan kita sudah sangat jadul. Tidak, ya nanti berhubungan dengan kemampuan baca dan sebagainya, iyalah. Clear ya? Ya, makasih. Jadi ingat, Islam sebagai ad-din dia tidak pernah memisahkan antara agama dan spiritual. Kapan itu pisah? Berarti Anda termakan sendiri oleh paradigma yang lain. Ini ada orang kadang sekali khawatir untuk membunyikan Islam ketika dia mau berlaku humanis, takut berpenampilan Islami karena dia terhalang oleh stigma. Tapi kalau Anda akan menjadi percaya diri karena Anda tahu bahwa Islam itu tidak akan seperti itu. Tidak rancu antara mana ketaatan kepada Allah dan hubungan humanis terhadap sesama manusia, sama makhluk. Oke. Berikutnya kita tadi pemuda sampai situ dulu. Kita masuk ke perubahan. Ada satu kata yang belum kita ini kan, perubahan. Teman-teman kan suka pakai agent of change kan? Ya ini kan, agent gimana tuh? Agent of change. Kayak agen itu kayak sesuatu yang mesin ya. Agen itu kan membawa sesuatu yang tidak boleh berubah. Tapi di sisi yang lain, membawa sesuatu yang sesuai dengan inputnya, ya. Seperti ini ada program di dalamnya, dia input, ada program harus sesuai dengan apa inputannya dari nilai kreativitas. Tapi di sisi yang lain mau berubah, jadi itu kan rancu sebenarnya. Tapi saya lagi tidak mau mengkritisi ini.
Nah, nanti malah meribut sesuatu yang tidak fundamental. Yang saya pengen teman-teman pahami dulu, bedakan dulu antara change ini dengan transformasi. Ya, change dan transformasi. Sesuatu yang change itu kan sebenarnya sesuatu yang pertama eksternal dan mekanik dia. Mekanis. Bisa mekanik. Sementara transformasi sesuatu yang hadir secara intrinsik, internal di dalam diri kamu berubah, makanya kamu bisa mentransformasi kehidupan. Sebenarnya kalau mau dibilang ya, energi ini jauh lebih kecil kita gunakan, tapi memberikan perubahan lebih besar dibanding kata change itu tadi. Ini kan secara definisi kalau kita mau bedah, kan perubahan ini kan bahasa Indonesia itu kan terbatas banget ya. Nah, kita bawa change itu sesuatu misalnya gini. Ambillah contoh, saya flu, saya datang kepada siapa? Resmi. Emi, saya datang kepada ini untuk berobat. Maka saya menyerahkan semua kepada ini, mau diapain gue? Itu namanya change, bergantung kepada sesuatu yang eksternal untuk merubah saya secara internal. Itu namanya change. Oke? Sementara transformasi, kamu paham, kamu kenapa, apa yang kamu harus rubah. Maka dia lebih bersifat internal. Tapi begitu kamu tahu di mana masalahmu, apa masalahmu, kamu selesaikan masalahmu, hidupmu tertransformasi. Dan kamu berdekatan dengan orang lain, kehidupannya pun berubah. Makanya akan berbeda. Karena ini mencari perubahan itu dari eksternal sehingga dia berubah. Jadi contohnya misalnya, orang mau ini nggak ada modal, kan dia mengambil sesuatu yang eksternal. Kalau nggak ada modal nggak bisa jualan. Apalagi kalau nggak ada dokter saya nggak bisa sembuh, kalau nggak ada obat, pokoknya semuanya eksternal. Jadi ingat ya, dari awal saya tidak pengen teman-teman mengambil sebuah kebenaran posisionalitas, tiba-tiba terjebak salah benar, itu bukan salah benar. Ini pertanyaannya efektivitas. Ini sudah lama prosesnya dan tidak efektif. Bisa balik lagi, misalnya gini. Dokternya apa? Dokternya nggak ada. Berarti saya terapi berikutnya saya gagal kan? Atau dokternya pergi, terapi saya berhenti. Berarti karena saya mau bergantung kepada eksternal. Makanya sudah lama tidak efektif. Kalaupun berlangsung terus, ya harus bergantung sama eksternal. Jadi sementara ini, ya berlangsungnya lebih cepat, tapi harus hadir sebagai subjek kehidupan. Kita harus hadir sebagai subjek kehidupan. Kamu mau belajar konsep, ya supaya tahu apa masalahnya. Pertanyaannya, di sini kan kamu mau datang aja jadi objek. Di sini subjek. Di sinilah kekacauan awalnya. Karena kita hadir sebagai objek, terserah kamu mau apain gue. Iya kan? Nah, maka subjek itu berbeda. Ini lebih cepat, bukan berarti sangat cepat dan efektif. Oke, itu perubahan. Ya, jadi pahami struktur peradaban, berarti itu kita memahami secara sosial. Pahami Islam tidak hanya sekedar agama, tapi Anda menjadikannya sebagai worldview. Pahami perubahan, bahwa perubahan itu sebenarnya mengambil bentuk. Ini bisa Anda lakukan kalau yang Anda lakukan kepada benda. Tapi tetap Anda subjeknya. Tapi kepada manusia, jadikan dia berdaya untuk melakukan perubahan. Jadikan dia berdaya. Hanya di situ masuk di self empowerment. Kalau change, Anda akan terperdaya, memperdayakan. Anda yang harus mengikuti maunya mesin. Kan Anda pakai mesinnya. Jadi kan mesin Anda adalah objek. Nanti kalau kita mau bicara filosofis, kita bedah itu biar sampai ngebul itu isi kepalanya. Tapi jangan dulu, pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan. Karena pembelajaran begini aja itu sudah, saya nggak tahu apakah ada yang hang atau apa, saya nggak tahu ya. Dan setidaknya ada
Maaf, saya suka bercanda juga. Ya, jadi pahami itu, pahami. Ya. Oke, selesai ya sampai sini. Silakan di capture ini, saya hapus. Pahami perubahan sosial dan sebagainya. Nah, sekarang kita bicara tentang manusia sebagai pelaku aktif. Ya. Lebih dalek tak. Jadi pelaku aktif. Nah, itu akhir daripada sesi saya. Setelah itu, saya pengen teman-teman lebih aktif untuk berbicara. Ya, karena kita datang di sini bukan minta disuapin kan? Saya mau, jadi ini makanan, ya. Contoh, masa makan tisu. Makanan. Kalau Anda nggak kenali makanannya apa, tidak diajarkan cara memakannya apa, Anda makannya bagaimana? Gitu. Anda tidak akan merasakan kenikmatan makanan dengan apa? Dengan Anda nggak tahu makanannya, karena Anda dikasih tahu, cara memakannya nggak diajari. Cara memakan itu adalah bagian daripada kerangka filosofis, yaitu main di epistemologi dalam filsafat. Cara makannya apa? Ini pakai sendok, diobo-obo atau apa? Diapain gitu? Ini kalau sup, langsung saja tangan tak dikasih gini supaya airnya naik gitu, atau harus pakai sendok. Kemampuan kita untuk tahu variabel pengetahuan itu sendiri mau diapain, di mana mencernanya, itu punya bab tersendiri. Jadi saya pengen ajarkan cara mencernanya. Masa makanan nggak bisa dikenali sendiri? Oke, kamu tahu itu mie. Ya, tapi mengenali alat untuk makan mie supaya makanan mie itu enak, gimana? Jadi Mbak bikin dulu caranya, begitu, secara epistemologinya, bangun supaya teman-teman pintar sendiri, lihat masalah itu langsung ini. Oh oke, berarti di sini dulu, baru di sini dulu, baru di sini dulu. Orang bicara, teman-teman itu enak menyimaknya karena apa? Secara Anda sudah terbiasa, mengkategorisasi itu cepat, tidak bingung, dia setinggi apa bahasanya. Nah, cara apa? Anda paham bagian penting yaitu epistemologi. Epistem itu pengetahuan, pemahaman. Anda tahu cara mencernanya sesuatu. Ya, ini cara mengunyah gitulah bahasanya. Oke, kita bicara apa tadi terakhir? Pelaku aktif ya, sebagai pemuda sebagai pelaku aktif. Kita clear ya urusan angka, teman-teman carilah itu ngomong angkanya berapa. Yang pasti kan 0 sampai 7 tahun bukan pemuda ya. 14 ke atas lah sampai 40-an. Ada yang memasukkan sekarang sampai 50 bahkan ya. Ini ya anggaplah 14 sampai itu. Terserah nih. Anda mau pakai definisi-definisi apa, tapi setidak-tidaknya masuk dalam range-nya. Pelaku aktif. Anda ambil napas dulu sedikit, pasti banyak hal nanti yang saya mau kasih tahu lebih ini. Rendah. Teman-teman sekalian, tadi kita bicara pembentuk secara psikologis, ya, oke? Perilaku, apa yang membentuk perilaku? Ayo, apa? Pola pikir, oke? Ini, Asumsi. Oke, asumsi dan nilai dan asumsi. Oke, asumsi paling terakhir. Oke, nah ini Islamic worldview. Ini saya mau tulis Islam lebih panjang nih, Islam worldview. Nah, maka ini akan terbedakan nanti minimal saya kategorikan begini. Pola pikir linear, ini linear dan non linear. Ini sudah membongkar paradigma ya. Lihat ya. Asumsi non linear, asumsinya adalah melihat objek diri kita, diri sebagai apa? Diri sebagai materi. Saya selalu bilang materi itu apa? I'm a body. Makanya kalau kamu udah dalam ruangan, kamu sudah merasa lebih kecil daripada ruangan ini.
Apalagi kalau kita bicara tingkat dunia. Kamu tidak pernah merasa mampu. Kenapa? Karena kamu melihat secara fisikly, kamu lebih kecil daripada ini. Jadi ketika pandangan kita linear, ini bukan berarti linear menjadi salah, tapi ini hanya berlaku kepada benda, matter, materi. Kamu nggak sekedar materi, yang mengambil bentuk materi itu hanya jasadmu. Kapan kita kacau di situ, kita nggak akan setengah mati kita beriman dengan paradigma seperti ini. Karena iman itu di mana mau dibaca, dibahas di sini, mana coba? Bagaimana mematerikan iman? Mana bentuknya? Nggak bisa, makanya di sini akan keteteran. Dia tidak punya pipa untuk sampai mengerti keimanan. Karena paradigmanya dari awal mekanistik, deterministik. Agak, kayak prihatin gue. Lemes sebenarnya kita itu ya, tapi nggak apa-apa. Lemes ya. Materi sementara ini non-linear mengambil objek sebagai diri. Objek diri sebagai yang spiritual. Maka nanti ada hal-hal yang abstrak. Dia dapat tempat di sini apa? Akal dan ruh. Coba tanya, di mana dia mau taruh akal dan ruh dalam pembahasan materi? Kasih tahu di mana dia mau taruh. Makanya akan ada menihilkan. Dan akhirnya apa puncaknya? Kenapa agama akhirnya dipisah dari sains? Karena pertama adalah pandangannya, paradigmnya. Begitu paradigm itu mengambil salah satu tempat yang keliru, menempatkan manusia, disitulah awalnya. Oke? Nah, kemudian apa? Kemudian perilakunya. Perilaku linear itu apa? Adaptasi. Adaptif, imitatif. Mesin itu dia akan mengimitasi apa yang kamu inputkan. Coba lihat mesin, dia tidak akan mengeluarkan misalnya filemu itu kamu gambar begini, dia tidak akan bikin itu tiba-tiba dirubah S-nya, enggak kan? Printer tidak akan melakukan itu karena dia imitatif, adaptasi. Makanya pandangan ini seperti materi berarti kita dianggap mesin raksasa. Maka karena kita adalah mesin, dianggap mesin raksasa saja, maka perilaku kita hanya adaptif imitatif. Hanya mampu nyontek, niru, dan beradaptasi terhadap lingkungan, bertahan. Tidak mampu menyelesaikan apa-apa, cuma survive. Hanya cukup sampai di sini kemampuannya. Makanya kalau sudah kemampuan begini, menjadi jawaban mengapa perang di mana-mana. Karena melihat sesuatu serba terbatas. Mesin itu terbatas, tidak bisa ngapa-ngapain, dia tidak akan melampaui. Mana ada kulkas tiba-tiba melahirkan kulkas kecil di sampingnya. Kamu ketawa tapi betul kan? Ya. Nah, ini perilakunya apa? Kreatif, eksploratif. Makanya karena ini model begini, modelnya dia harus nanti sampai pada satu titik survival, yaitu berkuasa. Berkuasa untuk apa? Dominasi. Dominasi untuk apa? Ya, eksploitasi. Eksploitasi. Karena melihat sesuatu serba terbatas, semuanya harus dipertengkarkan. Nggak ada, makanya orang-orang kreatif eksploitasi itu nggak banyak ngoceh, nggak omong kosong, tahu-tahu jadi. Tapi ini kebanyakan ngomong nggak ada jadi. Karena apa yang ada adalah yang dilakukan rasionalisasi. Rasionalisasi maksudnya apa? Berargumentasi yang tidak ada pijakan-pijakan, tidak berpijak kokoh, dibunyikan hanya untuk apa? Hanya untuk menampung rasa egoistiknya. Makanya nggak nyaman temani orang berdebat, kan? Karena itu kan kamu rasa sendiri ada animal instinct di situ. Coba orang marah-marah, kamu pasti mau lari kan dari situ? Karena ada animal instinct lagi berlaku, bukan penalaran secara manusia. Itu kan siapa yang suka dimarahi di sini? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Itu kan sudah bawaan kita. Dan itu tidak akan mendapat tempat kamu bahas
akal dan ruh. Sayangnya, saya kasih berita buruknya. Berita buruknya adalah Anda lahir sudah terlempar pada sebuah fakta yang menjadi sesuatu yang sudah ada. Maka kita menerima ini sebagai sebuah kebenaran, termasuk berlakunya diri kita sebagai manusia. Kita sudah terlempar, kalau kata filsuf Jerman ya, bahwa kita sudah terlempar pada fakta-fakta bahwa kita anggap bahwa fakta itulah yang benar, tidak bisa didebat lagi. Ya kan? Bahwa ini benar, tidak ada debat, karena kita yang keliru memahami sains. Sains kita anggap apa? Kepastian. Padahal sains sendiri pada definisinya bukan berarti kepastian. Sains berarti sesuatu yang harus selalu bisa terbuka untuk didebat. Makanya kenapa sains itu maju? Karena dia selalu berangkat bahwa apapun yang kamu bunyikan, kamu temukan itu tetap harus diragukan supaya dia maju. Nah, tiba-tiba ada orang datang bilang, sains ilmiah loh ini. Emang kenapa kalau ilmiah? Karena dia menganggap ilmiah sama dengan kepastian. Padahal pengertian sains sendiri dia nggak paham. Itu Megawati yang dari awal secara konseptual nggak paham, membunyikan sesuatu nggak paham lagi. Nah, itu kan? Oke? Nah, itu. Nah, kemudian secara hubungan subjek-objek, ini agak berat sebenarnya karena ini kita sudah bedah sudah gambarannya abstrak gitu. Gambarannya abstrak, tapi menariknya karena itu inherent di dalam diri kita. Kita langsung bisa verifikasi di dalam pengalaman subjektif kita. Kita bisa sendiri kok. Tidak, coba gini, saya kasih contoh ya, sesuatu yang Anda tidak akan pernah bisa menolak kebenarannya karena dia inherent. Inherent itu berarti udah dari bawaan kita, intrinsik, masuk di dalam diri kita. Contoh gini, nah ini ya, ini Anda tahu di pinggir-pinggirnya kan, ini gula kan, gula itu apa? Manis. Iya kan, gula itu manis kan, teman-teman sekalian. Sekarang coba beritahu saya apa itu manis. Nah, coba kasih tahu saya. Semua kebenaran kita melakukan anggukan bersama terhadap rasa manis, tapi ketika kita mengungkapkan kita terbata-bata sebut apa itu manis. Manis itu adalah rasa yang kayak gimana itu? Kenikmatannya kan? Kalau orang suka yang asin dia juga bilang asin itu nikmat. Dan seterusnya, karena yang bisa kita tangkap itu tidak lebih dari sekedar gejala. Berarti apa yang lagi kita buktikan pada dunia empirik adalah hanya gejala. Gejala daripada sesuatu yang intrinsik di dalam diri kita. Oke? Tapi itu tidak akan mendapatkan tempat. Tapi siapa yang mau bantah bahwa rasa manis gula adalah manis? Kecuali kalau memang dia sudah mati rasa. Makanya apa? Itu kebenaran yang universal. Tapi kamu tidak akan bisa, makanya iman itu bisa sekali kita pahami ketika kita berpikir non-linear. Tapi kalau Anda berpikir linear, setengah mati masuk ini. Setengah mati, tidak mendapat tempat untuk akal dan ruh. Bagaimana membahasnya? Bicara akal saja kita mau tunjuk di mana itu tempatnya. Ayo. Akal di mana tempatnya? Dia mengambil tempat di mana? Kita juga, ini kan masih diperdebatkan sampai hari ini. Apakah otak mewakili akal atau hati yang berakal? Kan masih perdebatan kalau menunjuk organ. Makanya Ibnu Sina sendiri hanya menunjuk lokus, ya kan? Jadi yang kita baca sebenarnya di dunia empirik itu hanya gejala. Jadi ilmu logos itu kan ilmu kemapanan, itu ilmu membaca gejala-gejala. Itu empirisme, empirik, pembuktian. Maka cara berpikirnya begini, ini Anda empirik, membuktikan, ingat ya dari awal ya, jangan sampai kacau lagi. Anda mau yang ini salah, yang ini benar, ini nggak mengambil posisionalitas benar salah, tapi yang ketika Anda berbicara manusia, jangan sampai Anda memperlakukannya seperti mesin. Oke, yang bisa berlaku linear itu hanya mesin. Oke, kenapa? Kelihatan yang di bawah ya? Ya, empirik. Nanti dihapus aja lagi. Empirik, enggak.
ya empirik. Sementara ini sebenarnya ini pembuktiannya, ini namanya konfirmasi atau verifikasi. Verifikasi caranya. Ya, caranya ya dipahami. Verifikasi berarti apa? Ditarik ke dalam internal kita. Kalau ini dibuktikan keluar secara eksternal, secara berpikirnya. Oke? Makanya kalau mau dibuktikan, ya pembuktian. Jadinya modelnya pembuktian. Makanya kenapa pakai Islamic worldview? Karena yang bisa nanti menundukkan sains sebenarnya melingkupi, menjelaskan semua itu ada. Tapi jangan hanya berbangga dengan Islam, tapi tidak pernah mencintai Islam. Itu gaya lu doang. Maksudnya apa? Anda membanggakan gue Islam, tapi laga lu itu nggak ada akhlak-akhlak Islaminya. Itu gagal. Karena apa? Islam punya sekedar kebanggaan, membangga-banggakan. Padahal Islam itu punya izah tersendiri. Siapapun yang memahami dia secara utuh, dia akan mulia sendiri. Tapi akan ini, jadi dia membanggakan Islam, tapi orang yang mencintai Islam akan selalu melekatkan Allah, yaitu akhlakul karimah yang diperagakan oleh Nabi. Maka yang paling pertama kamu kritik dalam dirimu kalau kamu bilang Islamic worldview adalah akhlakmu. Makanya modelnya kontemplatif. Rasakan di dalam dirimu apakah akhlakmu mendekati ini. Walaupun tidak akan pernah menyamainya. Kamu arahkan perbaikan akhlakmu mengikuti Nabi. Aku selalu kalau dia kembali kepada sunnatullah, Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak ada manifestasi dalam keseharian belum bentuk akhlak yang mulia. Pembelajaran modelnya adalah kontemplatif, refleksi. Kamu sendiri yang rasa dirimu, makanya kamu menjadi hidup di situ. Di sini hanya malah paling banter kamu pakai nalar, itu pun nalar hanya untuk apa? Untuk merealisasi ego. Kalau linear mau dipakai di manusia yang dinamis, sementara mesin itu statis. Banyak nih toh, mulai nih. Sana. Oke, subjek hubungannya gimana? Oke, saya hapus ya. Ini nanti teman-teman percantik sendiri. Kita ambil hubungan subjek objek, bagaimana pandangan linear dan non-linear. Tapi kalau teman-teman ikuti secara dari awal, semoga ketemu skemanya. Nanti kemudian akan DM berikutnya. Bosan ya. Bosan. Iya kan? Itu artinya kita nggak berhasil untuk self empowerment, memberdayakan orang lain. Itu bukti bahwa Anda sebenarnya menganggap anggota Anda adalah mesin. Tidak self empowerment. Itu namanya memperdaya orang, bukan memberdayakan orang. Pedis kan? Emang. Oke. Iya, satu memperdaya, satu memberdayakan, satu memperdayakan. Hubungan subjek objek ini linear, ini non linear. Saya akan menyasar terus paradigma kita karena ini paling tidak ada ruangnya untuk dijelaskan. Semuanya terpaku kepada sesuatu, langsung teks, tidak pernah memahami konteks. Jadi selalu gagal paham, diajak ngomong, nggak nyambung. Ya, apa? Pada non-linear, ingat, subjek, perspektif. Jadi nanti itu di buku, kalau teman-teman membukukan materi Islam, pemuda dan perubahan sosial, paling pertama, lembaran pertama Anda bikin glosarium. Apa yang dimaksud dengan perspektif, apa yang dimaksud dengan adaptif, apa yang... Iya kan? Karena banyak sekali kata-kata baru. Apa itu? Bukan kamus, gitu. Siapa suruh mau pakai bahasa lain, ya paham sendiri, bahasa sendiri. Perspektif subjek terhadap objek adalah fakta. Fakta. Sementara linear itu
Objek sama dengan fakta. Objek sama dengan fakta. Subjeknya mana? Kali nol. Kamu nggak dianggap. Pada linear, ini spidol, ya. Ya faktanya spidol. Memang faktanya spidol jadinya kan? Itu linear. Kalau perspektif kamu bisa pakai ganti. Kalau perspektif subjek adalah fakta baru, ya kamu bisa lakukan apapun terhadap objek. Kamu mau bilang ini spidol, kamu mau bilang ini ngadu, terserah lo. Karena kamu yang akhirnya membentuk sebuah fakta. Jangan dulu langsung sampai kepada ini kan nanti jadinya kebenaran objektif, karena ini kumulatif, kolektif. Banyak sekali gitu. Akumulasi disepakati, ada apa namanya? Ada konferensinya, kemudian disepakati, maka disebutlah, makanya namanya akumulasi kebenaran, kebenaran kolektif atau kebenaran objektif. Itu yang berlaku pada sains kan, ya jadi data, nah itu yang dianggap kebenaran. Tapi itu kan masih ada tingkatannya, ada namanya kebenaran universal. Jadi kebenaran objektif pun masih bisa dibantah. Jadi bukan banyak-banyakan, karena ada nilai kualitas di balik nilai kuantitas. Kalau di sini kan hanya kuantitas akan diperlihatkan. Makanya selalu dilihat banyaknya. Gitu. Jadi perspektif terhadap subjek terhadap objek yang disebut fakta. Di sini objek itu sama dengan fakta, subjek tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan apresiasi, tidak dianggap. Apapun yang hadir sudah dia sebutkan dari awal, maka kamu tidak berhak mempertanyakan, terima aja jadi kebenaran. Iya kan? Makanya kalau ada anak nakal di label nakal bisa dimarahi, itu dibenarkan. Kenapa? Karena itu faktanya, kalau orang nakal ya dipukul. Itu fakta yang Anda bangun misalnya di lingkungan keluarga. Karena modelnya adaptasi aja langsung, tidak pernah mengkritik kenapa harus dipukul. Emang dia mesin yang tidak akan bisa balik lagi menjadi tidak nakal misalnya. Nakal juga apa maksud kita? Dia cuma mungkin hanya eksplorasi, kita sebut dia nakal karena apa? Pelabelan. Terlanjur di label secara sosial karena kita terlempar kepada sebuah fakta. Fakta-fakta kita anggap itu bahwa itulah yang paling benar. Tidak ada koreksi, makanya nalar tidak nyala di sini, tidak bisa mempertanyakan, tidak menggugat, tidak ada. Fungsi nalar itu hampir akan nihil. Subjek tidak mendapat tempat. Maka objek lebih tinggi dibanding subjek. Sementara di sini subjeklah yang menentukan fakta. Objek itu ditentukan oleh subjeknya. Hanya saya selalu bilang, apa-apa tidak akan apa-apa kalau tidak diapa-apain. Paham nggak itu? Ini tidak akan pindah. Kalau saya tidak komen, saya tidak kasih gerak. Jadi dia tidak akan apa-apa kalau saya tidak apa-apain. Begitu peran pentingnya saya sebagai subjek kehidupan. Kalau saya tidak ngapa-ngapain, tidak komen, tidak apa, nggak terjadi sesuatu. Dia akan tenang-tenang aja seperti itu. Tapi karena begitu saya berkorespondensi dengan dia, saya sebut dia spidol, saya pakai dia untuk menulis, saya membuat objek ini menjadi berarti karena saya berperan kepada objek ini. Makanya apa-apa tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak diapa-apain. Pertanyaannya, selama ini kamu di mana sebagai subjek kehidupan? Kalau kamu menihilkan peranmu sebagai subjek, pertanyaannya, iya, kalau kamu nihil ini ya, kalau ini nihil ya, maka kamu sebagai abid dan kamu sebagai khalifah itu nihil, jadi dongeng. Kalau kamu sudah menganggap ini dongeng kosong dalam dirimu bahwa kamu adalah abid dan kamu adalah khalifah, kamu akan bilang Al-Quran itu hoax. Semakin kamu pegang Al-Quran berinteraksi, kenapa kamu tidak bisa membunyikan dirimu sebagai ahli ibadah dan sebagai pemakmur dunia? Karena kamu nihil. Apa nihil? Kamu menihilkan dirimu sebagai subjek. Kenapa kamu nihil secara subjektif? Karena kamu berparadigma yang seperti memperlakukan dirimu sebagai mesin. Namanya itu adalah paradigma behavioristik, paradigma mekanistik, deterministik. Nanti googling sendiri.
Ini kalau mau tahu akarnya ada, nanti cerita lah. Itu tuh lebih bagus kalau tidak model kayak gini karena kalau begini kan nggak asik lah ya. Lebih enak itu diskusi kita sambil ngopi, sambil apa gitu. Tak jelasin gitu. Biar tak cunggil-cunggil semua itu akar-akar itu, aduh gitu. Kamu rasa nggak di mana peranmu Khalifah? Saya pengen teman-teman kami itu refleksi. Bagaimana kamu Khalifah? Kamu bentrok di dalam internal kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nihil. Kenapa? Paradigma keliru. Selama kamu tidak mau memperbaiki paradigmamu, kamu akan jadi dongeng ini. Di sisi lain, sisi pengetahuan kamu membenarkan, sisi internalisasi kamu susah untuk internalisasi. Karena ruh dan akalmu tidak mendapatkan tempat dalam paradigmamu. Itu gaya-gaya orator. Kita selesai di acara. Gaya-gaya orator. Udah, kita kembali, udah. Nanya, udah. Nanya, interupsi, terserah. Nah, silakan. Wallahualam bishawab. Sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur kak, apa namanya, pusing kak tadi kak. Nggak tahu apa tak bilang. Mungkin tinggi sekali anu tak. Kata-kata tak jadi Bagus lah. Tapi ada yang tadi saya kunci perkataan tak, terus mengatakan bahwa kenapa agama dipisah dari sains. Dan bahkan kakak tadi mengatakan bahwa agama itu akan yang membenarkan dari sains. Nah terus kenapa harus ada filsafat dan logika? Dan bahkan ada orang yang mengatakan bahwa dari belajar filsafat dan logika itu bahkan meragukan agama, meragukan kebenaran agama. Yang saya dengar begitu. Dan memangnya kalau berbincang kak tentang filsafat pasti diragukan agama begitu. Oh gitu. Diragukan kebenarannya. Ya. Nah, terus kalau memang filsafat dan logika itu pelajaran karena sering dibawakan sebagai materi, kenapa harus dibawakan? Karena filsafat dan logika itu tidak membenarkan agama, bahkan meragukan agama begitu. Dan juga ini ada juga pembahasan tadi kak yang putar-putar otakku, yang itu yang menuntun budaya adalah perilaku, dan yang menuntun perilaku adalah pola pikir. Dan terus ada lagi tuh kak yang tidak sempat saya tulis karena kecil tulisannya di papan tulis kak. Oke. Ya, teman-teman tolong nanti dibikinkan. Terima kasih kak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya karena ini mau bikin teman-teman modelnya biar teman-teman itu bisa mengerti. Ya, bikin model. Biar mindset itu kan orang kan kalau di ilmu pengembangan diri itu kan orang sebut paradigm itu kan sebagai mindset. Tapi nggak bisa disama-samain kalau teman-teman nggak paham dulu. Harus paham dulu maknanya, baru bisa menyamain. Jangan sampai tinggal imitasi saja, tiba-tiba di paradigma sama dengan worldview sama dengan mindset. Tapi nggak paham. Kenapa bisa tiba-tiba disamakan, dalam konteks apa dia sama? Nah, ini kan ada tadi pertanyaan tentang filsafat dan logika. Katanya kalau orang belajar filsafat dan logika akan meragukan agama, ya kan? Nah pertanyaannya kan begini, kita terlanjur terstigma secara filsafat dan logika, karena ada orang memperlakukan filsafat sebagai apa? Gaya-gayaan. Debat kiri, debat kanan, sampai nggak sholat. Filsafat itu the way of thinking. Apa the way of thinking? Jalannya orang berpikir dan bernalar. Gitu loh. Tapi kalau cuma gaya-gayaan, ya ini tadi kata kita terstigma oleh perilaku orang. Sampai kita juga nggak takut belajar ini, takut. Kenapa takut? Nanti begini juga dibikin. Ayo, yang nggak belajar
filsafat. Jadi ini kan ada stigma kan? Takut apa? Takut nggak sholat jadinya nanti. Itu karena kamu terlanjur menjadi objek. Sel. Pernah nggak Anda belajar sel biologi itu? Itu sel kalau dikasih racun, dia bagaimana reaksinya? Sel saja itu bisa membedakan antara racun dengan suplemen. Sesuatu yang alamiah bagus itu suplemen dia tahu, bisa bedakan. Self awareness-nya itu satu. Kemampuan kesadarannya itu satu. Anda itu bukan hanya satu sel. Akumulasi. Tiba-tiba kamu menganggap kalau belajar ini kan nanti ya nggak masalah sih. Namanya ketakutan, berarti stigma berasal dari ketakutan. Saya juga nggak masalah ini pilihan. Tapi karena memang banyak orang yang memperagakan filsafat itu apa? Kendor dari sini. Karena dia tadi apa? Terstigma filsafatnya, ya. Dia menganggap Islam itu hanya sekedar agama dan di dalam dunia Barat itu ya secara umum tidak bisa juga langsung itu kan di Barat sekarang juga sudah berkembang, berkembang itu sendiri secara filosofis. Dia menghengkang dari situ, dia hengkang ketika dia belajar filsafat, dia hengkang dari agama karena agama itu bersifat dogmatis. Nah, tiba-tiba ini kita copy bahwa Islam juga kalau kita belajar filsafat dia akan kasih hengkang kita karena kita diajari agama secara dogmatis. Paham nggak? Jadi karena akarnya kita nyamain tarik aja langsung filsafat ini. Jadi kan saya akan nanya, filsafat menurut siapa yang membuat kamu bisa hengkang dari agama? Kan menurut siapa? Tapi karena ketika kita tidak mampu menyebutkan menurut siapa, berarti Anda termakan stigma. Stigma itu bahaya, membuat orang nggak belajar dan ketakutan terus untuk belajar. Tidak ada kemerdekaan belajar. Jadi dia syahadat tapi tidak merdeka. Oke? Jadi supaya nanti ini kan kalau teman-teman mau berada ya secara ini lagi terminologinya atau ada mau bikin lagi ininya filosofi itu kan apa? Kalau akar katanya itu filosofi, ya kan? Ya, cinta dan kebijaksanaan. Cinta dan kebijaksanaan. Tapi kenapa banyak orang yang berfilsafat, ya? Apa yang dia munculkan? Dia memaksakan kebenaran. Padahal orang yang menjadi filosofis itu, orang yang paham filosofis itu adalah menjadi bijaksana. Makanya kenapa dia salah ini ya? Salah memahami. Karena filsafat dijadikan sebagai gaya-gayaan. Untuk apa? Berbangga diri, gue jago ngomong. Bukan the way of thinking, kemampuan untuk penalaran. Jalannya untuk menempuh sesuatu yang lebih ontologis. Apa ontologis? Anda bicara ketuhanan, gagap itu. Nggak bisa. Jadi hubungan kita dengan Al-Quran itu terlalu eksklusif. Bagaimana mau tidak eksklusif? Ya terhenti hanya sekedar, bukan berarti salah. Mencari pahalanya. Tidak ada rasa cinta. Kalau cinta sudah tidak ada, ya bagaimana kamu mau jadikan Rasulullah itu sebagai model? Ini kan abstrak kan, jadi Anda bicara cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Itu abstrak karena dia tidak mendapat tempat. Di sisi yang lain kenapa tidak berubah? Satu, belajar bersahabat karena termakan stigma. Kenapa termakan stigma? Karena menganggap cara memandang filosof menurut sebagian besar di dunia barat itu adalah agama itu dogmatis. Kalau dogmatis berarti tidak pantas untuk dipertanyakan, gitu kan? Nah, ingat tadi Islam itu tidak hanya sekedar agama, dia juga adalah spiritualitas. Maka Islam akan menuntun kita untuk berinteraksi secara sosial yang kita sebut sebagai bermuamalah. Makanya dia akan clear untuk selalu relevan dengan zaman karena dia selesai di situ. Tapi kita akan jadi kacau karena kita nggak pernah menyentuh ini. Ini saya bisa bongkar sebenarnya di mana awalnya pemisahan sebuah pandangan keilmuan ketika filsafat hengkang dari sains
sains itu meroket. Itu di dunia barat terjadi, ya, dia nggak baca. Ini meroket, tapi akhirnya dia mengalami titik penurunannya, decline-nya. Kayak sekarang, kehilangan ruhnya, kehampaan. Makanya dunia barat itu muncul sekarang istilah spiritual awakening, kebangkitan spiritual. Dia merasa ada yang terjadi, ada yang hilang. Muncullah fisika kuantum. Kurang baca. Ayo, jangan sampai kita kata muncul fisika kuantum. Salah satunya adalah ada gelombang bahwa memperlihatkan bahwa ada gerak non-linier. Dan seterusnya banyak. Nanti Anda sebut nanti ada Descartes. Descartes. Ini kan yang awalnya secara ini memisahkan antara pencetusnya salah satunya ya, pencetus di tahun tertentu itu saya nggak terlalu menghafal tahun-tahun. Dia akan memisahkan filsafat. Nah, maka akan kita temui setelah era ini semua orang menjadi spesialis. Di abad pertengahan 27 para ilmuwan muslim itu multidisipliner. Orang sebutnya sebagai polimet. Maka ketika kita membaca misalnya karya-karya para ilmuwan Islam, Anda sulit membedakan ini orang sebenarnya ahli astronomi, ahli filsafat, atau ahli kedokteran. Karena semua itu adalah ahli. Dia bisa membunyikan itu, makanya namanya multidisipliner alias polimet. Mampu membunyikan, karena apa? Dia tahu ruhnya ada. Dia tahu bahwa semua ilmu itu satu kesatuan utuh, nggak bisa dibagi-bagi kayak gitu. Sementara sains mendorong Anda menjadi spesialis. Ketika Anda memahami satu tematik tertentu, ya, Anda gagap sekali dengan sesuatu. Anda bisa belajar ilmu gejala. Anda gagap bicara tentang jiwa Anda sendiri. Kacau kan? Coba bayangkan kekacauannya. Tapi jangan salah-salahin Descartes. Salahin diri sendiri, kenapa nggak belajar sampai ke akarnya? Ya kan? Tapi setidaknya kalau Anda bisa lacak akarnya bahwa di mana awalnya dipisahkan ini dan memang akan mengalami kemajuan pada saat itu. Nanti kan teman-teman bisa lacak sebenarnya ada nanti sebenarnya termasuk kenapa muncul aliran itu persilangan, tumbuh dan tenggelam gitu ya. Ada yang masuk mengambil mungkin pemahamannya Aristoteles, terus ada yang Platonis dan sebagainya, itu berkembang sekali kalau Anda belajar filsafatnya. Tapi jangan ke situ karena itu bikin Anda nanti garuk-garuk kepala. Setidaknya saya sebutkan saja bahwa ada satu kejadian terpisahnya filsafat secara ini dan itu juga kita include di dalam situ. Dunia Islam pun include, sehingga kita pun kehilangan ruhiyah kita. Kita terserap pada dunia empirisme, pembuktian. Jadi makanya kalau tidak bisa dibuktikan yang kita sebut dengan ilmiah, kita menolak itu. Karena dia tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Contoh iman, bagaimana caranya dibuktikan secara ilmiah? Makanya dia akhirnya apa? Mending tinggalkan agama daripada sains tidak maju. Tapi ini bukan agama Islam. Karena Islam itu melingkupi bukan hanya sekedar agama. Itu dipahami dari awal. Oke? Mengerti ya? Nah, sudah selesai deh. Mudah-mudahan dipahami. Siapa tadi namanya? Siapa? Dari Wahyudi siapa tadi? Wahyudi Syamsul. Iya. Di sini tak ada ada feedback juga. Tapi dari Siti Rahmawati Jamal. Di sini katanya Afwan instruksi Kanda kalau memang seperti itu, kenapa masih saja mereka tetap menjadikan filsafat itu sebagai ilmu dan masih memandang filsafat bisa dikaitkan dengan agama? Karena kalau memang seperti itu, kenapa masih saja mereka tetap menjadikan filsafat itu sebagai ilmu dan masih memandang filsafat bisa dikaitkan dengan agama? Karena bisa memandang itu sebagai ilmu, tanyakan juga apa, gitu kan? Ini kalau nggak interaktif kita, karena dan memandang filsafat bisa dikaitkan dengan agama. jadi gini, coba ingat, ini itu dari awal nggak tadi? Masih
ada Kak. Gini, karena ada senior saya pernah berkata bahwa tidak bisa dipungkiri ilmu filsafat itu pasti berhubungan dengan agama. Kalau boleh tahu tanggapannya Kanda dalam memahami hal ini bagaimana? Coba, udah ketahuan kan cara berpikir saya tadi bahwa saya lagi tidak mau memisahkan itu. Justru kembalinya Anda di filsafat, tapi filsafatnya kamu pahami dulu bahwa filsafat sendiri sebelum teman-teman belajar pemikiran secara kritis, Anda tahu dulu mengkategori ini pemikiran apa, karena dia di dalam filsafat punya aliran. Nah, pertanyaannya kita tidak pernah satu kali pun kita hanya menstigmatisasi filsafat itu secara umum. Iya kan? Perkembangannya nggak up to date gitu. Jadi filsafat sudah arah kemana, kita masih baca ya, sudah disintesis habis-habis berkali-kali oleh orang-orang sekarang. Jadi kemampuan apa yang kita lemah? Kemampuan mensintesis ilmu. Kita itu lebih enak dirasa untuk mengatakan katanya, ini kan perilaku adaptif. Katanya, saya tidak menyalahkan karena begitulah mendidik kita dalam paradigma non-linear. Kita lebih percaya kata buku dibanding otak sendiri. Makanya kita nggak boleh salah titik kalau baca buku. Hafalannya harus sama dengan bukunya. Padahal ilmu sendiri mengalami perkembangan. Ketika itu dituliskan, dia punya konteks sendiri. Ketika kamu baca, kamu dengan konteksmu, kamu bisa kritisi. Di situ ilmu itu berkembang. Pertanyaannya kan dari awal karena kita kehilangan diri kita sebagai subjek kehidupan. Jadi memang kalau teman-teman belajar, ini kan filsafat itu kan, filosofi itu kan penamaan secara ilmu. Toh pertanyaannya kalau kita kembali ke Al-Quran, kenapa kita disuruh pakai akal? Ya kan? Hanya kan karena jangan termakan definisi. Karena akan termakan definisi, begitu Anda lihat dia Yahudi, Anda agamanya Yahudi, jangan terima. Itu termakan stigma namanya. Misalnya contoh ya. Iya kan? Ya. Tapi kalau Anda lihat perkembangannya, akhirnya Anda paham, oh dinamakan ini, dinamakan itu. Contoh saja, istilah ego dalam masa psikologi itu banyak sekali pengistilahnya. Beda disebutkan sama Sigmund Freud, ya. Akan berbeda nanti disebutkan lagi dengan cara pandangnya Imam Al-Ghazali. Akan berbeda nanti, berbeda semua. David R. Hawkins menyebutnya berbeda. Makanya ketika orang menyebut sama satu kata, kamu harus nanya balik. Kamu aktif di situ, hadir di situ sebagai subjek, itu menurut siapa? Tapi kalau orang emosional, kamu dilempar. Kenapa nanya-nanya? Dengar aja, kan? Karena Anda mau disuruh imitasi saja. Jadi kalau ada orang nanya balik, senang. Artinya dia hidup sebagai manusia, dia sendiri eksis sebagai subjek. Karena dia nanya, itu menurut siapa? Biar kita selaras dulu. Ya kan? Jadi kalau ini kan saya akan nanya, itu siapa? Ini siapa? Ini kan kalau dibilang kebangetan kan? Tapi dengan begini kita selaras ngomongnya. Saya bisa mengerti maksudnya, gitu. Karena jawaban yang tepat itu ditentukan dari pertanyaan yang tepat. Menyusun pertanyaan itu adalah kemampuan intelektual. Kadang kita salah bertanya itu karena kemampuan intelektual kita jarang kepake. Jadi filsafat sebenarnya kalau Anda bilang, makanya saya akan batasi belajar filsafat Islam dan perkembangannya. Itu aja dulu, begini aja jadinya. Ini kalau Anda UIN belajar ilmu mantik ya, mana Anda UIN? Ya. Tapi ini. Nah, supaya nanti yang Anda pelajari dari akarnya sampai hulu dan hilirnya memang lebih ke mengarah filsafat Islam. Oke, ya, karena filsafat sendiri banyak kan perkembangan, psikologi juga berkembang. Bisa ya bertanya? Iya silakan. Saya masih ada pertanyaan di sini. Nanti kita biar hak untuk jadi dosen cerita. Ada bagaimana ada pertanyaan ini dari UNMK.
Izin bertanya Kak, saya ingin bertanya pada pernyataan agent of change. Kakak mengatakan bahwa change itu kita seperti benda yang hanya diberdayakan, tetapi ketika kita transformasi itu kita memberdayakan. Jadi selama ini kata yang dibawa-bawa kemudian menjadi awal diperkenalkan agent of change pada saat kami di dunia kampus atau dimanapun itu, bahwa paradigma itu salah atau keliru. Oke. Jadi gini, setiap kali Anda menyebutkan sesuatu, Anda harus mengetahui kenapa Anda menyebutkannya. Jadi silahkan pakai agent of change, tapi kalau begitu Anda bisa jelaskan dan itu ternyata lebih bermakna transformatif, gak apa-apa pakai kata itu karena itu menjadi kata yang lebih gampang dicerna orang. Pertanyaannya adalah Anda mengutip satu kata, ditanya balik gak ngerti. Itu namanya termakan definisi. Katanya tidak bisa secara argumentatif kita jelaskan. Jadi nggak ada masalah sih, saya itu tidak mempermasalahkan definisi karena definisi kalau ada orangnya kan kita bisa nanya balik. Maksud kamu apa? Agent yang kamu maksud itu apa? Kan bisa nanya balik. Nah, jadi saya tidak akan bilang salah atau benar. Kembali aja bahwa ketika kita pun mengatakan agent of change karena itu menjadi lazim dalam dunia pergerakan. Kalau Anda bisa memaknai dia secara transformatif, ya nggak ada masalah. Nggak usah masalahkan definisi kan? Iya. Meski definisi menjadi masalah kalau kita terhalang dari makna aslinya secara substantif. Kita tidak bisa tidak mengerti secara substansi, esensi. Pokoknya kacau lah, nggak bisa jelaskan gitu ya. Hanya ngutip jadi orasi apa itu? Apa biasa orasi itu? Wah tinggi sekali bahasanya. Ya itu pas dilihat keseharian, jauh sekali orasi mendengari dirimu itu. Karena kamu terbang, kamu hanya ngutip-ngutip kata-kata untuk apa? Gaya-gayaan, bukan the way of thinking. Ya kan? Hendaknya penalarannya dalam mengenali hal secara filosofis. Jadi filosofis filsafat jangan hanya dianggap sebagai ilmu. Maksud ilmu adalah sebagai materi ilmu. Materi kuliah, jangan tok seperti itu. Tapi kamu tahu bahwa kamu punya esensi substansif yang kamu mau pahami di situ. Hanya kan tidak mungkin ada orang kita belajar ilmu terus tidak ada dikasih definisi, tidak ada glosariumnya, tidak mungkin kan? Kita bicara kasih misalnya nama itu ember, nggak bisa kayak gitu. Harus tetap kembali ke glosarium itu kemudian kita dalami secara makna. Karena pada dasarnya kalau kita mau kembali kepada salah satu ayat dalam Al-Quran, ya, ayat tentang, teman-teman bisa buka itu di surah Al-Baqarah. Kalau bukan di surah, kayaknya di surah Al-Baqarah teman-teman sekalian. Nanti silakan koreksi saya. Kisah bukan gugatan ya, interupsi malaikat terhadap Allah ketika mau menciptakan, menurunkan khalifah di muka bumi yaitu Adam alaihissalam. Coba lihat dialog kata Asma di situ. Dialog kata Asma. Waktu di itu kan berurut itu ayat ya. Teman-teman buka dong. Jadi tolong teman-teman sekalian, jangan hilangkan hak Anda terhadap Al-Quran, yaitu hak tadabbur. Hak Al-Quran terhadap diri kita adalah baca dia. Tapi hak kita terhadap Al-Quran, kita harus mentadabburi dia. Kita punya hak terhadap Al-Quran. Jangan sampai Anda kehilangan hak untuk tidak mentadabburi Al-Quran. Karena hanya Anda mau dikasih saja pahalanya. Kalau kita tidak memakai hak tadabbur kita sangat eksklusif terhadap Al-Quran sendiri. Padahal Al-Quran kita mau jadikan the way of life. Kita kosong, kita yang paling gagap untuk menjelaskan apa ini. Bagaimana mau jadi the way of life? Kita saja, pengen bahas ini nah. Kita nggak dapat temukan apa relasi penyelesaian urusan psikologi saya terhadap Al-Quran. Di mana ini? Mana bunyi ayatnya ini? Kita bingung karena kita tidak menganggap hubungan kita terhadap itu Al-Quran sangat jauh, sangat eksklusif. Kita interior. Padahal ini diturunkan dengan untuk kita. Bukan berarti Anda seenak-enaknya mentafsirkan, tapi gunakan tadabbur itu sebagai model interaksi di dalam, kemudian tafsir itu adalah penguatan korespondensi keluar.
Jangan eksklusif melihat Al-Quran. Jadi gimana Anda mau menitikkan air mata sementara ngaji tilawah? Kok Anda sangat eksklusif, nggak tahu Anda hanya baca karena mau dapat pahala huruf. Ya nggak salah sih, karena namanya membaca itu kan ya dapat pahalanya. Hanya masa begitu terus hubungan kita sama Al-Quran, baru di sisi yang lain kita mau bilang pakai nama-nama kata Islam, pakai nama-nama kata Muslim, tapi Al-Quran aja dalam hubungan diri kita gagal untuk menjadikan satu panduan the way of life. Itu kan baru-baru kepala kita, aduh gitu. Oke, apa tadi tuh yang saya mau bilang ya? Saya lupa. Ya Asma. Cerita tentang pengetahuan itu kan ada pengetahuan yang terberi dari Allah kepada Nabi Adam, dan itu langsung diverifikasi, dibuktikan di situ, disuruh sebutkan. Jadi pengenalan itu dia harus mencakup dua hal. Satu, ya, jadi tidak ada, jadi gini, sebenarnya semua potensi pengetahuan itu ada dalam diri kita. Makanya siapa yang diajari di sini lapar dari kecil? Nggak ada. Haus. Kamu nggak diajari lapar. Yang kamu diajari adalah penamaannya. Ini bikin kamu pasti cungkir balik kepalamu sekarang. Karena kamu tidak pernah memahami dirimu bahwa semesta ada di dalam dirimu. Maksudnya apa? Pengetahuan itu secara potensial sudah ada dalam diri. Tapi karena kamu nggak kasih korespondensi keluar, kan korespondensi itu kan misalnya gini, yang mengajari kita kan ibu tak waktu kita bilang, oh itu namanya manis, nah itu namanya sedih, itu namanya itu penamaan setelah melakukan korespondensi eksternal, oke? Tapi secara intrinsik itu sudah ada dalam dirimu. Kamu tahu siapa ngajari kamu sedih? Kamu tahu kan yang namanya sedih? Kamu pun tahu namanya marah kan? Kamu tahu apa itu manis, kamu tahu itu asin, tidak ada yang ngajarin kamu. Kamu cuma diajarin melabel dia, kasih nama. Saya pengen kasih tahu bahwa pengetahuan itu ada dalam dirimu, dan kamu akan tahu, kamu akan menyalakan sendiri ruh bahwa oh kenapa saya layak menjadi khalifah. Karena ada pengetahuan potensial terberi dari dalam diri kita. Kalau kamu mau jelajahi ya secara DNA lah, bisa gitu. Kalau Anda mau masuk ke dunia empirik, membuktikan, ya DNA kamu turunannya dari Nuh itu kan terbagi nanti Sam. Ya, di mana dia akhirnya di mana dia beranak pinak, ini kan ada 3 itu. Ya belajar ada di kitabnya Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, teman-teman silahkan baca nih biar depan-depannya itu sudah lumayan sekali. Pokoknya kalau Anda kurang baca, yakin dan percaya Anda gagap, bingung mau kemana. Oke? Asma itu korespondensi, di situ ada pengetahuan, oke? Pengetahuan dan itu diverifikasi. Jadi takrif itu, pengenalan itu ada 2. Intrinsik ada di dalam, tapi kalau tidak berkorespondensi ke dunia luar, kamu nggak tahu apa namanya itu. Makanya langsung diuji kan di situ, diperlihatkan bahwa orang yang hendak diutus di muka bumi ini untuk menjadi khalifah dan untuk memakmurkan dunia ini adalah orang yang sudah clear, selesai. Jadi ada kemampuan intrinsik, sudah dikasih bawaan dalam dirinya. Bahwa intrinsik itu bawaan, sesuatu yang sudah terberi, seperti terberinya ruh. Ya, siapa yang mencari ruh di sini? Nggak ada kan? Lahir ada nih, itu namanya intrinsik, sesuatu yang terberi, dikasih sama Allah. Pengetahuan potensi pengetahuan seperti itu. Penamaannya setelah Anda melakukan korespondensi eksternal, hubungan timbal balik. Oke, misalnya kamu nggak paham apa tadi itu substantif, apa itu verifikatif, apa itu semua, karena tidak ada. Tapi setelah kamu dijelasin, kamu bilang, oh kenapa bisa? Oh karena ada potensi pengetahuan dalam dirimu, kamu bisa langsung oh. Oke? Jadi semesta ada dalam dirimu. Kalau bicara filosofis, kenapa kamu tidak tergerak bahwa kamu hadir sebagai spiritual being, makhluk spiritual? Hanya kamu turun ke bumi, kan? Inilah supaya kita membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menyamai Allah, ya. Kita itu hadir dengan 2 cara. 1, manusia hadir dengan 2 cara. 1, produksi. 2, reproduksi. Yang mengalami produksi cuma siapa? Nabi Adam. Dia produksi, diciptakan. Setelah itu, ya, Nabi Adam, Hawa pun diciptakan daripada sulbinya kan? Diciptakan dia, produksi. Yang lainnya reproduksi.
semuanya dilahirkan. Makanya kemampuan ini tidak akan pernah, di situ kita akan melihat kemahaan Allah saja dari cara kita dilahirkan, cara kita hadir di muka bumi. Itu saja sudah wow bagi kita. Tapi bagaimana Anda mau lihat ini? Ruh dan akal itu tidak mendapat tempat, tidak tumbuh keilahian di dalam diri kita untuk bertumbuh. Tapi di sisi yang lain, Anda tahu persis bahwa ada keinginan Anda selalu untuk menyembah yang kemahaan itu. Ada. Ya kan? Udah. Ini terlalu banyak ceramah filosofi. Udah. Pada intinya adalah ada proses seperti itu kan bisa dijelaskan. Udah ya? Ya, pertanyaan ketiga dari peserta yang ada di yang offline. Ya, sudah. Saya rasa sudah kotorkan sebenarnya. Tapi sedikit lah. Masalah pengetahuan. Yes. Saya kutip dari buku Epistemologi Islam. Itu menurut Shapiro bahwasanya manusia itu tidak memiliki kemungkinan untuk mendapatkan pengetahuan. Tidak memiliki kemungkinan untuk mendapatkan pengetahuan. Ya. Kalaupun ada kemungkinan, alat apa yang dia pakai? Yang pertama, sebelum itu terjadi perdebatan itu instrumen pengetahuan, alat-alat untuk mendapatkan pengetahuan. Berbicara masalah indera dan rasio. Yes. Piro mengatakan ketika Piro itu adalah dari kaum Sufi. Ya. Piro mengatakan bahwasannya kalau kita menggunakan indera untuk mencari pengetahuan, itu saya rasa keliru, kata Piro. Karena kenapa? Indra dia sering melakukan kesalahan. Saya kasih contoh. Ketika ada pulpen, kita masukkan dalam gelas, dia itu akan bengkok. Itu namanya empirisme. Sedangkan kalau kita keluarkan balik pulpen itu, dia lurus. Berarti satu kesalahan indra di situ. Yang kedua, berbicara masalah akal operasional. Kata Piro. Lebih-lebih akal itu sendiri dia lebih banyak melakukan kesalahan daripada indra. Dia ambil contoh kasus ketika para filosof itu mereka melakukan penelitian, mereka lebih banyak melakukan kesalahan. Jadi saya tanyakan di sini bagaimana cara pandang tentang instrumen pengetahuan epistemologi kalau yang sering melakukan kesalahan. Oke, jadi gini. Ingat ya, kalau Anda mengutip katanya, Anda harus meragukan. Longgarkan ya, nggak apa dulu. Maksudnya gini, iya, nggak masalah. Kalau kita mau memperbincangkan sesuatu, kita harus melonggarkan diri kita, saling membuka diri. Oke? Karena kalau tidak, nanti ambil posisionalitas kita. Itu nggak asik, kita nggak asik. Jadi kita harus membuka diri, melonggarkan pemahaman. Supaya apa? Bisa masuk itu ilmu baru. Ya kan? Jangan takut untuk memasukkan sesuatu yang baru. Ya kan? Anda ini manusia ya, bukan mesin. Takut, terusan. Itu habis ngomong gitu. Jadi Anda tidak sebut tentang variabel instrumen kan bahasanya. Saya hapus ini. Tolong hapuskan lagi dong, bantu biar cepat. Kamu lari ke epistemologi lah, ya udah. Tapi sebenarnya gini, kalau kita setengah mati membahas yang ontologis, bicara Tuhan, alam, semesta, itu semakin abstrak. Kalau basis epistemologi kita itu, ya bahkan epistem saja apa epistem gitu. Nah, epistem satu bagian daripada kajian filsafat pun, filsafat apa gitu, itu nanti bikin gue murtad gitu ya. Sudah, gak akan belajar. Hanya longgarkan pengetahuan. Nah, nanti kan gini, tadi kamu sebutkan indra. Jadi gini, kalau kamu sebut instrumen, saya sebutnya variabel. Supaya kita, ini kan ya, bahwa yang saya sebutkan itu yang dimaksud instrumen. Tapi saya tidak mengutip kata kamu, ya. Saya pakai kata saya, tapi yang saya maksud instrumen tadi kan alat, ya. Hanya kan instrumen itu saya anggap terlalu, dia terlalu mekanik, kayak barang gitu. Instrumen kan peralatan, jadi saya pakai variabel. Tadi nggak masalah sih, pakai instrumen, pakai instrumen. Variabelnya pengetahuan gitu kan. Apa itu tadi kan tersebut tingkat indri kan, indrawi, ya kan? Ini kan saya sebut sebagai sensorik. Apa itu 5 panca indera? Oke. Nah, kemudian ada apa? Ada akal. Nah, nanti akal dari segi apa? Akal enggak atau akal? Tapi jangan dulu di situ diributi. Tapi setidaknya ini aja sudah membuka ruang perbedaan.
Oke, yang berikutnya adalah apa? Ada intuisi. Makanya sofistik itu akan masuk di wilayah intuisi. Nah, yang sesuatu yang lebih abstrak. Oke, yang satu-satunya yang empirik kan cuma ini. Konkret dia, kamu bisa tunjuk barangnya kan? Jadi kasih lihat dulu semua variabel pengetahuan. Intuisi, ya, imajinasi. Ini kan orang yang sebutkan semua, saya sebutkan saja dulu semua. Imajinasi, naluri, nurani. Ya, naluri kan insting. Oke, coba lihat. Yang disebut ilmiah kan ini dalam dunia sains, ya kan? Makanya kenapa dia ini? Yaitu tadi logika kamu ambil gelas saja, ini air kamu masukkan, ini kan membengkok. Kan itu logika, berarti memang dia tidak bisa diandalkan. Makanya saya katakan. Tapi di sisi yang lain kan banyak yang terbuktikan. Artinya apa? Sensorik adalah salah satu variabel pengetahuan, tapi dia bukan satu-satunya ya instrumen untuk digunakan mengerti pengetahuan. Ingat, salah satu tapi bukan satu-satunya. Oke, kita juga tidak bisa menafikan karena kamu mengambil wujud ruhania dalam alam dunia itu punya jasad. Makanya kamu dikasih mata, dikasih panca indera, jadi tidak boleh kamu nihilkan, tapi dia dalam keadaan terbatas, limit, dia punya batasan. Oke, clear ya? Oke, nah dalam dunia sains pun ini kan hanya untuk dipakai sains ini ya, sains umum ini, sains konvensional, bukan sains spiritual, sains materialistik gitu kan. Ini hanya sebagai pendukung, cheerleader saja itu akal. Ini hanya pendukung indera, sensorik. Makanya dia pun dinafikan, ya, kalau dia tidak membuktikan. Makanya fungsi akal dia bisa dibilang di sini pemain cadangan dia. Oke, itulah dalam dunia ilmiah. Kita sebut ilmiah. Nah, makanya saya bilang tadi, ya, di sisi yang lain, kalau ada yang menyamai ini ilmu pasti, ini udah nggak pasti. Ya, makanya nanti kita lihat ya, kekacauan-kekacauan itu. Makanya tadi ini selalu kembali, sains itu adalah selalu kenapa dia mengalami pertumbuhan? Karena dia selalu berangkat dari keraguan. Dia pantas untuk diragukan. Memang dunia empirik akan bisa diragukan. Nah, di sisi yang lain ada ini, ada intuisi, ada imajinasi, ada naluri, ada nurani. Nurani ini kan kamu tahu rasa empati kan? Nah, ini contoh kalau kamu aktif secara sosial atau berinteraksi sosial kan kamu rasa itu. Mengasah nurani itu kan interaksi sosial, kamu bisa kasihan dan sebagainya. Naluri ini kan instinktif, dia responsif, ya respon. Di sisi yang lain, kalau secara naluriah pernah terluka di masa kecil, itulah kenapa dia mengambil bentuk fight or flight, bertarung atau kabur. Oke, itu kalau instingnya terluka. Oke, makanya inilah yang disebut ego. Nah, di sisi yang lain, nanti ada pandangannya sendiri perut, sekali dia mau puaskan, bukannya diobati, makanya nanti ada pandangan-pandangan berbeda, nanti dia ada pandangan behavioristik, ada humanis dan sebagainya, itu masa tersendiri dalam dunia ilmu perilaku. Nah, kemudian nurani, ini imajinasi. Intuisi itu hampir orang nggak bisa bedakan mana intuisi, mana instinktif. Kenapa? Karena sama-sama cepat dia keluar, kayak merespon keluar. Tapi ini bawaannya dia ringan, tidak melalui pemikiran yang berat. Tiba-tiba, aha, kayak gitu. Kalau bahasa Imam Al-Ghazali itu ilmu laduni. Oke? Jadi sudah, tidak usah kejauhan. Nanti kamu nanya lagi yang jauh-jauh, nanti yang lain pada bingung. Setidak-tidaknya ini disebut sebagai variabel. Jadi pahami dulu, pertanyaannya adalah ini tidak mendapatkan tempat karena dia non ilmiah. Nah, posisi kebenaran berada di mana?
Anda harus bisa pahami menalar ini bahwa tidak semua ilmiah itu benar dan tidak semua yang non ilmiah itu salah. Paham? Tidak semua yang ilmiah itu pasti benar dan tidak semua non ilmiah itu salah. Oke? Jangan hanya karena dia ini abstrak semua kan? Akal juga abstrak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan ada 6, 5-nya itu abstrak. Masa gara-gara hanya dia abstrak tidak bisa konkret itu kan empirik, dibuktikan. Abstrak itu bisa diverifikasi, masuk ke dalam diri. Makanya modelnya dia itu refleksi, merefleksikan, direnungi, ditadaburi, itu kan bisa seperti itu. Oke? Oke. Jadi satu pertanyaan, moderator. Kamu mau bongkar-bongkar ini, ya tapi nggak apa-apa, itu akar. Silakan. Ya, silakan. Ini udah baik ini. Yes, Tapi ada pertanyaan. Jangan takut untuk nanya ya, jangan takut. Kita nggak belajar kalau kita nggak nanya. Ada pertanyaan dari UNM. Iya, silakan. Saya akan tarik kamu ke dalam dirimu karena yang paling asing pada jiwa manusia adalah dirinya sendiri. Ketika kamu asing dengan dirimu, kamu hanya berbias dengan Dari UIN. eksternal itu. Ya. Pertanyaan sebentar ya. Ada pertanyaan dari UIN Alauddin Syahrul Aryansyah. Ya. Saya mau bertanya Kak, penjelasan Kak yang tadi tentang orang spiritual atau orang baik dan orang religion atau taat. Ya. Saya tanyakan ini bagaimana kita mengenal dia orang ini. Oke. Mengenal dua orang ini. Pertama adalah pembelajaran spiritual itu jangan fokus ke orang lain. Karena pada dasarnya aku dan kamu itu jiwa yang sama. Maka karena secara intrinsik kita sudah tahu di dalam diri kita itu ada. Makanya jangan jauh, karena kalau kamu mau tahu dia di luar, kamu harus hadirkan itu orang supaya kita bisa feedback, dapat korespondensi. Kalau nggak bisa kita bicarakan orang. Karena kamu akan terbatas dengan informasinya. Apa informasi yang paling banter kamu bawa itu adalah katamu dan tidak mewakili dirinya. Makanya pembelajaran spiritual yang betul adalah kamu dulu bicara tentang dirimu. Jangan sampai kamu menjustifikasi ini orang spiritual, ini orang hanya religius tapi nggak terus. Kamu akan sibuki selalu eksternal. Karena kamu terlalu asing dengan dirimu, padahal itu kamu bisa verifikasi dengan dirimu. Kamu bisa langsung bilang, oh berarti saya hanya spiritual tapi tidak religius. Oh berarti saya religius tapi tidak spiritualis. Kamu kan bisa cek sendiri. Ngapain ribut-ributin keluar ya? Tapi kita itu lebih lebih seksi memang itu menguliti kehidupan orang lain dibanding diri kita sendiri. Terlalu asing diri kita itu sampai kita nggak, dunia paling asing adalah dunia dalam diri kita sendiri. Itu kan yang kejadian sekarang. Kalau orang kita, bahkan niatnya orang pun seolah-olah kita tahu, saking hebatnya kita itu. Iya kan? Nah, makanya akhirnya kehidupan kita penuh dengan justifikasi, menghakimi. Kita kehilangan, kita mengambil hak Allah dalam sebagai Al-Hakim, kita datang, tapi kita lupa untuk menghidupkan Ar-Rahman dalam diri kita. Maksud saya adalah kamu tidak bisa mengambil kamu jadi Ar-Rahman, tapi mengambil asma itu sebagai spirit untuk berperilaku rahmat. Apa sih yang kamu baca setiap hari Jumat? Dia Al-Kahfi ayat 10 apa bunyinya? Rabbana min ladunka rahmah innaka antal. Kamu minta sama Allah itu dia diberikan rahmat. Karena orang yang kekeringan kasih di dalam dirinya itu nggak bisa berempati sama orang. Maunya mau namakan semua aja orang. Dia mengambil model ini. Jadi naruria yang terluka, dia hanya mengambil ini dan ini. Makanya kalau ada orang ributin kamu terus, kasihani dia adalah korban daripada lukanya sendiri. Dia mau kebati-bati, kasihan. Dia semakin terluka. Dia mengambil respon seperti fight or flight, menarik diri, atau sekali bertarung denganmu,
Karena dia mengatakan, gua terluka, bantu saya mengobati diriku. Tapi kalau kamu kehilangan, nggak punya rasa empati, kamu tidak hidup rasa kasih dalam dirimu, kamu pergi hantam juga orang kayak gini. Yang ada sayangi, karena dia terluka sampai campur seperti itu. Tapi sisi ruhania itu kan hilang. Kamu mau bertarung aja ribut terus di situ. Lupa sebagai spiritual being, lupa bahwa kamu adalah makhluk spiritual. Kamu mencukupkan dirimu sebagai human doing, orang yang bekerja, atau human being, manusia saja, sampai sisi humanis saja. Nah, itu bagus, lebih bagus lah kalau kita mengambil model seperti humanis, tapi kita lupa kalau kita makhluk spiritual, punya sisi-sisi ruhania. Ruh, kan ditiupkan ruh pada diri kita. Kalau ruh itu nggak hidup, itulah kenapa kita kayak mau makan semua orang yang bikin salah. Tidak ada rasa kita untuk melarutkan dia, untuk mau menenangkan dia, mengobati dia, mencintai dia. Yang ada enak-enak kayaknya dimaki-maki aja orang kayak gini, menjengkelkan betul. Gitu. Ini sisi ruh, iya kan? Nah itu. Jadi kalau apa tadi itu? Pertanyaannya itu utamanya apa yang paling pertama dia sebut tadi? Bagaimana mengetahui, ya itu tadi, jangan sibuki orang. Tidak usah. Kenapa? Apa urusan kita? Orang kita tahu dia spiritual atau tidak spiritual. Coba kasih tahu saya apa kemanfaatan kalau kita mau tahu orang spiritual atau ritual atau hanya religius. Apa kepentingan kita? Nggak ada kan? Lebih bagus saya mencari tahu apakah saya itu bisa sudah menyelaraskan sisi spiritual saya dengan religiusitas saya. Itu lebih enak. Mencari tahu untuk apa? Untuk justifikasi bahwa ini orang belum alim. Tidak menarik kan? Sebenarnya orang-orang yang sudah belajar spiritual itu tidak menarik itu untuk mengomentari semua perilaku orang. Karena bagi dia ketika dia baik, bunyi ayatnya ya, kebenaran ayatnya. Itulah kenapa ketika Al-Quran itu sebagai pajangan tapi tidak dianggap sebagai kebenaran. Apa bunyi ayatnya? Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Ini hapus dulu mah. Ini kalau terbalik-balik kita memahami. Kering kita dari ayat suci Al-Quran karena dongeng itu bunyinya Al-Quran, karena kita terpaku kepada sesuatu yang linier. Kamu apalagi kalau kita bicara rezeki, semakin mendongeng kita. Bagaimana ceritanya rezeki itu? Walah tasih apa namanya? Datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Semakin bingung kamu, padahal memang begitu, semakin spiritual semakin gak disangka-sangka. Ada kisah Iya, tapi kan menjadi lucu kalau itu bisa terjadi kepada orang lain, kenapa tidak terjadi kepada dirimu? Berarti kamu yang lagi meragukan Al-Quran sendiri. Itu loh. Apa tadi yang saya mau sebut itu tadi? Saya sebut ayat apa tadi? Allah tidak akan mengubah satu kaum kalau nafsnya nggak berubah. Nafs kaum dengan diri yang harus berubah. Jadi jangan ngaruh mengubah Indonesia kalau dirimu berantakan. Kamu bicara kacau. Kamu sendiri mengambil oposisi terhadap ayat Allah. Makanya kamu akan mengalami azab di dunia. Yaitu apa? Kelelahan secara spiritual. Karena kamu sendiri nantang ambil oposisinya. Jadi Allah itu sangat adil memberikan azab. Bukan karena menghukumi, tapi kamu sendiri mencari jalan oposisi yang berbeda dari kebenaran. Kebenarannya adalah Allah tidak mengubah suatu keadaan kamu kalau kamu tidak mengubah keadaan dirimu. Pertanyaannya, dirimu terjebak dalam dimensi linier terus. Ya, tiba-tiba kamu mau, ya iya, ini kan nomor kosong ayat ini. Mau jadi lagi kan? Harusnya kan, ya udah. Jadi jangan bicara kamu bagaimana caranya kamu mau bicara negara, melarutkan saja kemarahan, kamu tidak tahu caranya. Ya akhirnya apa? Kamu marah-marah aja terus di luar cari perhatian. Jadi berhenti bikin aksi, Kak. Yang nggak begitu, maksud saya adalah kalau kamu jadi berangkat dari jiwa spiritual, berbeda sekali pasti model aksimu. Berbeda. Kamu akan selalu bisa mengontrol dirimu, tidak akan ada merusak satu benda yang ada di sekitarmu. Tidak akan.
Tapi kamu akan melakukan pembenaran bahwa mami dia apa tidak bisa dilalui masa. Ya jelas, dirimu aja kamu tidak bisa larutkan kok. Yang mau bicara teman-temanmu, ini orang udah ngamuk nggak bisa. Karena spiritual itu kering, lontang. Nggak pernah dihidupkan. Karena hubungannya dengan Al-Quran, hubungannya dengan ayat-ayat kebenaran, dongeng. Al-Quran memerintahkan selesaikan dirimu, karena dia akan termanifestasi bentuknya transformasi kehidupan. Kaum beres. Budaya, ini tadi, budaya, hukum, politik, dan terusnya sampai ekonomi. Budaya, nanti lari ke perilaku dan seterusnya, sampai ke asumsi, perbaiki. Dirimu, perbaiki, beresin. Begitu dirimu bagus, kamu bisa mempengaruhi orang tanpa kamu berniat mempengaruhi. Karena apa? Jiwa yang hadir dalam dirimu adalah eksploratif, kreatif. Lihat orang yang konsen itu tidak cari followers. Tiba-tiba followersnya banyak sekali. Karena apa? Yang dia pikir adalah kemanfaatan, bukan cari muka. Dia datang sendiri, makanya rezeki juga kayak gitu. Tidak disangka-sangka datangnya karena kamu fokus untuk memperbaiki sisi internalmu, karena kamu paham sekali baiknya worldview itu, betulnya worldview itu menentukan nanti secara besar itu bahkan urusan ekonomi. Tapi kalau gagal kita berinteraksi sendiri dengan yang kita sebut sebagai dalil kebenaran, kita bicara terlalu jauh, bising. Kita akan membisikkan saja Indonesia. Jadi kalau kau pengen mau sepenuhnya Indonesia, pahami struktur Indonesia itu tadi, pahami struktur peradaban, dan salah satu bentuk peradaban itu adalah mengambil dalam bentuk negara. Dan negara ada dalam tuntun-menuntun dari ekonomi sampai masuk ke dalam lebih intrinsik itu, yaitu lebih ke dalam, yaitu budaya. Di budaya itu masuk lagi sampai dalam, sampai asumsi. Sampai kamu paham apa paradigma dan seterusnya. Kak, clear. Oke, di sini ada feedbacknya dari penanya, Kak. Maksud saya bertanya begitu supaya saya juga bisa mengubah diri saya, Kak. Jujur, saya tidak suka membedakan orang ataupun menilai orang. Oke, sip. Ya, setuju. Nah, itu benar. Berarti kamu sudah paham sesuatu yang subjektif. Bahwa kita jangan terpancing untuk banyak justifikasi. Di titik kita neutrality itu sebenarnya kita bisa melihat sesuatu tanpa justifikasi. Kalau kamu kita terpancing selalu mengambil posisionalitas, disitulah selalu kita mengajak orang ribut dibanding mengajak orang berdiskusi. Orang dari berbunyi kata diskusi tapi berakhir dengan perdebatan itu karena kegagalan untuk memahami itu. Gagal dia. Karena dia tidak bisa merendahkan rendah hati di dalam diskusi. Maka ketika dia berbicara sama orang lain, itu ya, dia selalu menganggap lebih tahu dulu. Dia tidak mau mencoba mendengar seluruhnya. Padahal, ya, kalau kemampuan spiritual kita semakin baik, kita itu anteng dengar dia sampai selesai. Dan tidak merasakan ada orang mendengar, ya, mendengar untuk apa? Mendengar untuk menjawab. Sementara ada orang mendengar untuk mengerti. Pasti kalau orang mendengar menjawab berdebat dia. Jadi kalau mendengar untuk mengerti, yang ada adalah kamu mendapatkan sesuatu nilai baru untukmu dan untuknya. Maka kita akan mendapatkan hikmah. Nah, enak kan kalau gitu dunia? Ya tergantung kamu mau pilih dunia kekacauan atau dunianya. Ya,